Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semua di channel Mahmun Indonesia. Kemarin kita sudah membahas banyak hal mengenai sejarah kebudayaan Islam, mulai dari Rasulullah sebelum diangkat menjadi Nabi sampai sekarang sudah memasuki fase Rasulullah berdakwah. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana keadaan bangsa Arab. Nah, sekarang kita membahas mengenai bagaimana reaksi bangsa Arab ketika Rasulullah berdakwah. Baik teman-teman, di sini kita akan menjelaskan mengenai reaksi masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah teman-teman ya, pemfitnahan demi pemfitnahan saat Rasulullah itu melaksanakan dakwah itu terjadi berulang kali dan sering terjadi pemfitnahan kepada Rasulullah. Kaum Quraisy ini pada umumnya memang menolak ajaran Rasulullah SAW. Ajaran baru lah ya. Banyak hal tentunya faktor yang menyebabkan mereka menolak ini. Nanti kita akan bahas itu di belakang. Namun pada umumnya kaum kafir Quraisy tidak suka dengan kedatangan Islam. Para tokoh Quraisy akhirnya mulai menyebar isu dan fitnah di masyarakat. Orang yang paling menentang dakwah Rasulullah SAW adalah Abu Lahab. Nah, kita tahu semuanya tentu dalam Al-Quran itu ada satu surat. Surat itu melaknat paman Nabi sendiri, yakni Abu Lahab. Jadi paman Nabi itu seperti yang sudah kita jelaskan kemarin, ada Abu Thalib, ada Abu Lahab ya. Dua-duanya ini paman Rasulullah. Namun yang bagian Abu Lahab ini kebetulan beliau itu orang yang sangat menentang keras dakwah Rasulullah. Sedangkan yang Abu Thalib itu orang yang mendukung, atau misalkan pun dia tidak mendukung, beliau itu tidak begitu kerasnya dengan Rasulullah. Bahkan orang-orang Quraisy ini diceritakan bahwasanya mereka itu tidak berani menegur Rasulullah secara langsung. Kenapa tidak berani secara langsung? Sebelum menjadi Rasul, Rasulullah sendiri itu sudah bergelar Al-Amin, orang yang dipercaya, orang yang ditokohkan lah mungkin ya, orang yang memang dihormati di kalangan mereka. Namun ketika beliau sudah menjadi Rasul, orang-orang Quraisy ini menolak gitu. Dan ketika mereka menolak pun, mereka tidak berani mengatakan secara langsung. Mereka pun akhirnya meminta bantuan kepada Abu Thalib, paman Rasulullah. Berkali-kali tokoh Quraisy ini meminta bantuan kepada Abu Thalib agar keponakannya ini menghentikan dakwahnya, agar Rasulullah ini menghentikan dakwahnya. Namun Rasulullah mengatakan, menjawab daripada perkataan daripada Abu Thalib yang melarangnya tadi, beliau menjawab, "Wahai pamanku, demi Allah, sekiranya matahari diletakkan di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku supaya aku berhenti berdakwah, pasti aku tidak akan mau berhenti berdakwah sampai Allah memberiku kemenangan atau aku binasa dalam perjuangan." Itu jawaban Rasulullah SAW kepada Abu Thalib. Mendengar perkataan tadi dan tekad bulat Rasulullah SAW untuk terus berjuang, Abu Thalib tidak bisa berbuat banyak kecuali menyerahkan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya saja orang-orang Quraisy ini terus saja tidak bisa menerima dan terus menolak dakwah Rasulullah. Berkali-kali orang-orang Quraisy ini, pemimpin-pemimpin Quraisy, beliau meminta Abu Thalib untuk melarang terus Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Melihat usaha pendekatan Abu Thalib gagal dan agama Islam terus memperoleh pengikut, Abu Jahal dari Abu Sufyan mendatangi Abu Thalib kembali sambil mengancam. Jadi si Abu Jahal ini ya dan Abu Sufyan itu mendatangi Abu Thalib untuk bagaimana caranya Rasulullah itu tidak berdakwah lagi. Namun sebelumnya mereka meminta tolong dan sekarang mereka sedikit mengancam kepada Abu Thalib. Mereka berkata kepada Abu Thalib, "Hei Abu Thalib, kamu sudah tua. Kamu harus mampu menjaga dirimu, jangan membela Muhammad. Kalau hal itu dilakukan terus, maka keluarga kita akan pecah." Namun ya ancaman itu dengan Abu Thalib tidak mengindahkan gitu, dan tidak terlalu dipikirkan oleh Abu Thalib. Dan Abu Thalib dan Rasulullah tetap mendukung dakwah Rasulullah.
Dan Rasulullah itu juga tetap berdakwah meskipun sayangnya Abu Thalib ini sampai beliau meninggal, beliau belum sempat masuk Islam. Bakal kemudian gagal melakukan pendekatan secara kekeluargaan tadi gitu ya. Si Abu Thalib ini dibujuk agar bisa menghentikan dakwah keponakannya itu. Kali ini ancamannya yang diberikan itu tawaran nyawa. Jadi Amroh ibnu Walid itu kan seorang anak muda juga. Rasulullah waktu itu juga masih anak muda. Nah, belum tua lah. Beliau kan diangkat menjadi Rasul masih di umur 40 tahun kan. Sedangkan pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh Quraisy yang menolak itu orang-orangnya sudah tua-tua gitu. Nah, di sini ada yang bernama Amroh ibnu Walid. Orang tadi itu berkata kepada si Abu Thalib untuk memberikan tawaran, sudahlah Muhammad itu berikan ke kita. Kami berikan kamu si Amroh ibnu Walid ini. Orangnya tampan, kulitnya putih, baik gitu ya. Kamu jadikan dia saja keponakanmu. Sedangkan Muhammad berikan kepada kami, biar kami bunuh. Namun mendengar itu ya, Abu Thalib itu langsung marah. Hei orang kasar, silakan dan berbuatlah sesukamu. Aku tidak takut. Sejak saat itu Abu Thalib dan tidak pernah dimintai pertolongan lagi oleh orang-orang Quraisy. Dan dakwah Rasulullah pun tetap terus berjalan meskipun intimidasi banyak ya di mana-mana. Nah, kemudian ini ya, pemimpin Quraisy tadi kan sudah gagal melewati Abu Thalib. Sekarang beliau itu menyuruh Utbah ibnu Rabi'ah untuk membujuk Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW itu ditanya, kamu itu maunya apa sih Muhammad? Katanya gitu. Apakah kamu mau harta? Saya kasih. Apakah kamu mau tahta? Kami berikan. Atau kamu mau wanita? Wanita banyak dan kami akan berikan kepadamu. Namun Rasulullah SAW menolak dan beliau diceritakan beliau itu mengutip ayat-ayat Al-Quran. Lalu si Utbah ini pun akhirnya tertunduk malu dan beliau pulang ke rombongan Quraisy yang menolak tadi, dan akhirnya beliau beriman dan mengatakan untuk menerima ajakan Nabi Muhammad SAW. Tawaran mengenai harta, tahta, wanita pun Rasulullah menolaknya. Kemudian orang-orang Quraisy ini tidak hanya berhenti dari situ. Beliau kemudian melakukan penyiksaan dan pembunuhan pada kaum-kaum yang mengikuti Rasulullah. Semuanya dimulai dari budak-budak pun mereka siksa gitu. Seperti contohnya si Bilal bin Rabah, kita tahu ceritanya bagaimana beliau beriman namun disuruh majikannya untuk keluar dari keimanannya kepada Rasulullah SAW. Akhirnya dia tidak mau dan beliau pun disiksa habis-habisan oleh majikannya. Bahkan yang mendapatkan siksaan itu pun tidak hanya hamba sahaya gitu ya, bahkan Abu Bakar pun juga pernah mengalami itu. Namun Abu Bakar tidak sampai disiksa, maksudnya tidak disiksa secara berlebihan karena keluarganya itu sangat menyayangi si Abu Bakar ini, tidak tega, dan akhirnya beliau dibebaskan. Penyiksaan dan pembunuhan itu kayaknya waktu itu sudah kayak mereka itu berpikir kalau negosiasi itu tidak bisa dilaksanakan, ya mereka pada akhirnya melakukan penyiksaan gitu ya. Kemudian hambatan dan gangguan serta ancaman terus muncul dan menyertai Rasulullah SAW. Pada akhirnya Rasulullah SAW itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mengajak orang-orang Islam pada waktu itu berhijrah ke Habsyi. Habsyi itu kalau sekarang adalah Ethiopia. Nah, pada akhirnya perjuangan Rasulullah itu tidak semudah sekarang ya teman-teman semua. Tidak seperti sekarang saat kita sudah hidup di zaman yang seperti ini gitu. Sudah lahir sejak Islam, sudah belajar agama di sekolah ada, di madrasah diniyah ada, di mana-mana kita melaksanakan sholat juga aman-aman aja. Kalau waktu-waktu awal-awal Islam dulu tidak demikian. Makanya sudah sepantasnya kita bersyukur bisa hidup di zaman ini dan tidak perlulah mengandai-andai seandainya teman-teman hidup di zaman Rasulullah SAW. Karena apa? Karena belum tentu kalau hidup di zaman Rasulullah SAW kita sebagai sahabat beliau
belum tentu juga kita hidup di zaman itu pengikutnya Abu Bakar atau pengikutnya Nabi atau orang yang beriman kepada Nabi. Bisa saja kita hidup di zaman itu sebagai pengikutnya Abu Lahab misalkan. Bukannya semakin mendapatkan syafaat malah mendapatkan laknat, kan gitu. Lebih kita bersyukur zaman ini kita berjalan maju, belajar agama yang baik dan tentunya saling menyayangi dan tetap berdakwah, sampaikan kepada semuanya meskipun hanya satu ayat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Silahkan share dan tekan tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya. Jika ada penyampaian kurang pas atau tidak sesuai dengan apa yang teman-teman ketahui, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan see you next time.